Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada pertanyaan: bagaimana cara mencuci pakaian yang sesuai dengan syariat? Jadi begini ya, mencuci pakaian itu kemungkinannya ada dua. Pertama, ada pakaian yang tidak najis. Yang kedua, pakaian yang najis. Kalau pakaiannya itu tidak najis, nah ini gampang sekali. Ya, karena pakaiannya tidak najis, ya mau dicuci pakai model cara apapun terserah, tidak ada ketentuannya. Mau disiram, mau digebyur, mau digosok, mau diucek-ucek, pakai tangan manual, pakai mesin cuci, tidak ada ketentuannya. Kalau ini pakaiannya benar-benar tidak najis, makanya harus dipastikan pakaiannya ini tidak najis. Nah, bagaimana kalau pakaiannya itu kotor? Jadi begini, pakaian kotor itu tidak selalu najis. Jadi jangan dipahami kalau kotor itu najis, belum tentu. Ya, misalnya pakaian kena keringat, itu kan kotor, tapi tidak najis, wong keringat itu tidak najis. Pakaian kena debu, kena tanah, itu kotor, tapi tidak najis. Ketumpahan kecap, ketumpahan saus, itu kotor, tapi tidak najis. Sehingga ini mau dicuci dengan model cara apapun, ya tidak masalah, karena memang tidak ada ketentuan. Nah, kemudian kalau pakaiannya ini najis bagaimana? Nah, ini harus ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau pakaian itu najis tentu harus dipisahkan dengan pakaian yang tidak najis. Jadi jangan sampai dicampur jadi satu. Kalau nyucinya dicampur jadi satu bak, satu ember, itu nanti yang tidak najis ikut jadi najis. Makanya ini harus dipisahkan dulu. Pertama. Kedua, setelah dipisahkan, pakaian ini harus dipastikan ya, dibersihkan dulu kotorannya. Ya. Jadi kotorannya atau najisnya itu dibersihkan dulu. Begitu. Bagaimana cara membersihkannya? Pertama, kalau najisnya itu ainiyah. Najis ainiyah itu tampak, maka najisnya itu harus dibersihkan dengan cara digosok, dengan cara dikucek. Pokoknya dibersihkan dulu secara sendirian, kemudian setelah itu digebyur dengan air. Itu kalau najisnya ainiyah. Jadi jangan langsung dicampur jadi satu. Jadi pastikan kotorannya itu atau najisnya itu dibersihkan dulu. Kedua, kalau najisnya itu hukmiyah. Hukmiyah itu tidak tampak. Misalnya kena air kencing yang sudah kering gitu. Itu cukup digebyur, dikucek-kucek, dan digebyur dengan air, dan pastikan pakaian ini sudah benar-benar tidak ada najisnya. Nah, setelah itu silahkan dijadikan satu dengan pakaian yang tidak najis, ya, dicuci menjadi satu, apakah dengan tangan manual atau dengan mesin cuci, tidak jadi masalah. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya di rumah itu banyak pakaian kotor, dan itu harus dipastikan mana yang najis, mana yang tidak. Ini harus dipisah. Karena kalau tetap dijadikan satu, ini nanti malah tidak bisa suci, najis semuanya. Jadi yang najis ini harus diberlakukan khusus, dipastikan najisnya itu hilang dulu, setelah hilang baru digabung dengan pakaian yang lain, dicuci bareng-bareng. Nah, setelah itu pakaian ini bisa dijamin kesuciannya dan bisa dipakai untuk melakukan ibadah. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.